untuk cabenya lebat seperti ini, ditumbang sarikan dengan terong. Dan untuk terongnya sebelah cabenya seperti ini ya teman-teman, lebat. Dan semuanya alhamdulillah berbuah lebat ya teman-teman, baik cabai ataupun terongnya. Simak terus penjelasan dan tata caranya sampai selesai ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman terong ditumpang sarikan dengan cabai rawit pelita 8F1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bos Terong Channel, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview kembali tanaman cabai rawit pelita 8F1 yang ditumpang sarikan dengan tanaman terong lazata ya teman-teman. Sebagaimana yang teman-teman simak pada video sebelumnya ya, ini adalah terong lazatanya, dan kemudian ini adalah cabai rawit pelita 8F1 ya teman-teman. Ini usianya di kutipan pertama usia 85 hari saya sudah melakukan pemetikan pertama, dan kemudian petikan kedua itu adalah di usia 100 hari ya teman-teman. Dan ini belum melakukan pemanenan kembali karena ini usianya sekarang adalah 110 hari ya teman-teman. Dan kemudian pada kesempatan hari ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat kita. Katanya, Bang, setelah petikan pertama pupuk apa yang diberikan ya teman-teman. Jadi baik pada tanaman terong ataupun pada tanaman cabai ya teman-teman, karena ini cara perawatannya hampir sama. Jadi di petikan, setelah petikan pertama saya menggunakan NPK 1616, dan kemudian setelah menggunakan NPK 1616 dicampur dengan KNO3 putih, dan kemudian barulah saya menggunakan asam humat ya teman-teman. Bisa teman-teman simak pada video saya sebelumnya untuk proses pengocorannya ya teman-teman. Di usia 110 hari ya teman-teman bisa simak. Untuk pohon sekitar 120 cm ya teman-teman, karena ada salah satu teman kita yang menjawab, katanya, Bang, untuk rawit pelita 8F1 biasanya untuk tingginya berapa jika proses perlakuan budidayanya baik dan benar. Untuk jenis ini bisa mencapai seperti cabai kaliber ya teman-teman. Tingginya hampir sama atau nyaris sama dengan cabai kaliber, asalkan proses budidaya baik proses perawatan, penanaman, pemupukan itu baik dan benar ya teman-teman. Hampir untuk semua jenis tanaman atau pohon, untuk semua pohon bisa teman-teman simak, ini sudah tinggi dan tentunya berbuah lebat ya teman-teman. Bisa teman-teman simak, ini setiap pohon. Dan kemudian saya sedikit akan mengulas kembali, Bang, untuk proses penyepraiannya Abang menggunakan insektisida atau fungisida apa. Jadi untuk proses penyepraiannya pun ya teman-teman, saya menggunakan untuk keriting daun, saya menggunakan Abasel. Dan agar bunganya nempel seperti biasa, saya menggunakan asam amino, dan kemudian menggunakan Super Trobos ya teman-teman untuk pupuk organik cairnya. Sama ya untuk terongnya pun bisa teman-teman simak. Ini cabainya di pinggir, buahnya lebat seperti ini. Ini terongnya, dan kita bisa lihat
terongnya sampai sana semua berbuah lebat ya teman-teman. Padahal bersebelahan dengan cabai rawit pelita 8F1. Nih, bisa teman-teman simak, ini untuk jenis terong lazatanya ya teman-teman. Ini di pemanenan keempat untuk terong lazatanya karena lebih genjah daripada cabai. Kalau untuk terong lazata atau jenis terong seperti ini 55 hari sampai 60 hari sudah siap petik ya teman-teman. Dan untuk kesempatan hari ini pun kalau untuk terongnya ini akan saya panen ya teman-teman, karena memang sudah siap dipetik. Tapi untuk cabai kurang lebih antara, karena sekarang usianya 110 hari, mungkin 4-5 hari ke depan saya akan mulai panen ya. Jadi untuk terong lazata memang dia bergerombol seperti ini. Jadi untuk satu tangkai bisa teman-teman simak ya. Ini 1, 2, 3, 4, ada 5 ya teman-teman. Ada 5 buah dan semuanya menjadi buah seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau memang proses perawatannya salah, dia akan rontok. Tetapi kalau proses perawatannya benar, dia bentuknya akan seperti ini ya teman-teman. Dan untuk cabenya ini di pinggirnya, dan ada yang sudah masak tentunya teman-teman. Ini setiap pohon bisa teman-teman simak, buahnya luar biasa ya teman-teman. Kemudian ada yang bertanya, katanya, "Bang, apa benar satu pohon itu bisa menghasilkan 3 kg sampai finish ya teman-teman?" Memang untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 ini, dari awal panen sampai finish kita bisa menghasilkan 3 kg ya teman-teman, kalau memang proses budidayanya baik dan benar tentunya, sesuai dengan apa yang saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Teman-teman jangan takut ketika teman-teman melakukan proses budidaya secara tumpang sari seperti ini bareng dengan terong. Ini akan sama-sama produktif ya teman-teman. Ini untuk buah terongnya, saya teman-teman simak. Kita ke harga ya teman-teman. Untuk harga sekarang ini lumayan ya teman-teman, Rp40.000 per kilogram. Ini saya tanam hanya 700 pohon, dan untuk terong lazatanya hanya 200 pohon ya teman-teman. Pik semuanya, tidak ada yang mengalami layu bakteri atau fusarium. Semuanya aman, terkendali ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak video saya dalam review pupuk apa yang diberikan pada cabai rawit pelita 8F1 setelah petikan pertama ya teman-teman. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bukan mengajari, tetapi memang berdasarkan pengalaman sendiri. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar bagaimana tata cara saya dalam proses budidaya tanaman cabai ataupun tanaman terong ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.